Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Angkatan 36 tahun 2022. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di Universitas Syekh Kuala. Kami mengangkat tema yaitu e-learning yang tersedia sebagai bahan bentuk pelayanan publik berbasis digital di lingkungan USK. Nah, pertama sekali, apa itu e-learning? E-learning atau pembelajaran elektronik adalah penyampaian pembelajaran dan pelatihan melalui sumber daya digital. E-learning adalah sebuah alat media pembelajaran secara online di mana dosen dapat berinteraksi dengan mahasiswa untuk setiap kelas mata pelajaran. Nah, e-learning di USK itu sudah ada sejak tahun 2018 dan tersedia dengan berbagai fitur yang dapat memudahkan kegiatan belajar mengajar. Banyak yang terbantu dengan kemudahan yang ditawarkan, namun banyak juga yang merasa platform ini masih memerlukan banyak peningkatan. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi kami tentang pelayanan publik berbasis digital di Universitas Syekh Kuala terkait e-learning. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang input e-learning. E-learning adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan platform online. Nah, di Universitas Syekh Kuala atau USK, e-learning ini mulai berlaku pada saat adanya pandemi, di mana ini merupakan salah satu upaya dari USK dalam mengoptimalkan dan mengefektifkan proses belajar mengajar pada saat pandemi dengan mengurangi proses pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Ini adalah tampilan dari e-learning USK, di mana dosen ataupun mahasiswa harus login terlebih dahulu. Proses loginnya dengan memasukkan NIP untuk dosen dan NIM untuk mahasiswa. Ini adalah fitur dari e-learning USK. Di sini kita bisa memasukkan bahan-bahan ajar yang telah kita susun. Kita juga bisa memasukkan buku, kemudian jurnal. Selain itu kita juga bisa memasukkan link Zoom yang telah kita rencanakan. Dan pada fitur ini ada fitur assignment, di mana pada fitur ini kita bisa menyusun tugas untuk mahasiswa dan mahasiswa pun bisa mengupload tugas yang telah mereka buat di sini. Nah, dosen bisa menentukan waktu pengumpulan dari tugas itu sendiri. Lalu apa saja keunggulan atau kelemahan dari e-learning itu sendiri? Yang pertama, untuk keunggulan adalah e-learning merupakan media komunikasi yang efektif, cepat, dan kredibel. Kemudian cakupan areanya luas. Jadi dengan e-learning kita tidak perlu lagi membutuhkan ruangan yang luas untuk jumlah mahasiswa yang relatif banyak. Kemudian e-learning ini bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Jadi sangat fleksibel. Selanjutnya, keunggulan terakhir adalah penyimpanan dan penyempurnaan materi pembelajaran lebih mudah. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama adalah ketergantungan terhadap internet. Jadi e-learning ini hanya dapat diakses ketika ada internet di sekitar kita. Kemudian kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian hanya fokus pada penyampaian materi dan diskusi. Jadi dengan adanya e-learning maka praktik semakin berkurang atau tidak ada. Kemudian materi relatif sulit dipahami, itu karena kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian kemampuan sosial cenderung menurun. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis dan evaluasi dari sisi proses di website e-learning Universitas Syekh Kuala. Jadi, Universitas Syekh Kuala menyediakan website e-learning yang membagi akses sesuai dengan peran masing-masing. Bagi dosen, di website e-learning ini dosen dapat mengatur pengaturan pengumpulan tugas, skema topik, dan juga dapat mengatur berbagai activity ataupun resource yang diinginkan. Dosen juga dapat langsung memberikan nilai serta feedback kepada mahasiswanya. Dosen juga dapat berkolaborasi dengan rekan satu timnya dalam satu mata kuliah. Jadi, dosen-dosen yang berada dalam satu tim dapat sama-sama mengakses mata kuliah tersebut.
Bagi mahasiswa dapat mengupload tugas sesuai dengan yang diminta oleh dosen, baik waktu, bentuk, maupun ukuran tugasnya. Mahasiswa juga dapat mengakses nilai dan feedback yang diberikan oleh dosen terhadap tugas-tugasnya. Mahasiswa juga dapat mengakses materi dan dapat memantau seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. Sisi positif dari adanya website e-learning ini adalah memudahkan dalam hal penyediaan dan pengunduhan materi, serta pengumpulan dan penilaian tugas. Materi yang diberikan akan tetap tersimpan di dalam e-learning sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya secara mandiri dan kapan saja. Materi yang tersimpan juga dapat diakses oleh rekan satu tim, sehingga jika terjadi sesuatu, rekan dosen dapat menggantikan temannya dengan tetap mengajarkan materi yang sudah diunggah. Namun, sisi negatif dari website ini juga masih ada. Bagi dosen, fitur-fitur yang ditawarkan kurang user-friendly. Ada banyak pengaturan yang harus dilakukan jika dosen ingin mahasiswa mengumpulkan tugasnya secara berkelompok, atau adanya fitur-fitur tertentu yang diinginkan oleh dosen. Kemudian, kurangnya sosialisasi pada dosen mengenai cara penggunaan e-learning sehingga penggunaannya juga tidak maksimal. Dapat dilihat, ada banyak sekali pengaturan yang harus dilakukan oleh dosen sebelum upload atau memberitahukan kepada mahasiswanya bahwa ada tugas yang harus dikumpulkan. Nah, dari sisi mahasiswa sendiri, tidak ada notifikasi pemberitahuan kepada mahasiswa untuk segera mengumpulkan tugas ketika tenggat waktu hampir tiba, sering dikeluhkan sebagai kekurangan dari website ini. Mahasiswa juga tidak dapat melakukan penyanggahan nilai, dan sering terjadi masalah jika e-learning diakses pada jam-jam puncak. Demikian dari saya, terima kasih. Output dari penggunaan e-learning ini sendiri adalah seperti yang kita ketahui, tantangan dan kendala dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia senantiasa menghampiri silih berganti, baik yang berasal dari faktor alam maupun yang non-alam. Sebagaimana saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan hampir seluruh bangsa di dunia, yaitu adanya pandemi COVID. Nah, yang mengakibatkan terkendala sehingga proses peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non-formal menjadi terhambat. Nah, sehingga proses seperti yang saya sampaikan tadi, proses menjadi terhambat. Nah, salah satu metode yang dapat memberikan solusi yaitu adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, salah satunya adalah e-learning. Nah, yang kita ketahui output dari e-learning antara lain yaitu beberapa kelebihannya, tidak terbatas tempat dan waktu sehingga peserta didik dapat mengikuti proses PJJ atau proses pembelajaran jarak jauh dengan media e-learning ini kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, bahan-bahan pembelajaran mudah diakses sehingga memungkinkan peserta didik yang mengikuti PJJ ini dengan media learning melaksanakan pembelajaran berulang kali untuk lebih mudah memahami materi yang disajikan oleh guru. Di sini adalah kita sebagai dosen. Nah, yang selanjutnya adalah mendorong minat belajar peserta didik atau mahasiswa untuk secara aktif mengikuti PJJ dengan media e-learning. Nah, ini adalah salah satu contoh e-learning di Universitas Syah Kuala, di mana dosen dapat mengakses, dapat mengupload materi, tugas, dan selanjutnya dapat diakses oleh mahasiswa. Nah, ini sebagai mahasiswa bisa membuka seluruh materi yang diakses oleh dosen tersebut dan dapat mengassessment atau istilahnya jika ada tugas, maka si mahasiswa juga dapat langsung mengumpulkan di sini dan dapat dibuka oleh dosen tersebut. Baik, terima kasih. Demikian output dari e-learning. Yang dapat diambil dari penggunaan media pembelajaran daring yaitu e-learning, bahwasanya penggunaan e-learning di lingkungan Universitas Syah Kuala sudah cukup memadai dan sangat membantu dalam pembelajaran jarak jauh, dan juga media ini berfungsi sebagai arsip kegiatan pembelajaran. Namun tentunya perlu ada perbaikan untuk optimalisasi penggunaan media tersebut. Beberapa perbaikan perlu dilakukan terkait kesulitan akses bagi dosen dan juga mahasiswa untuk mengakses e-learning.
kemudian juga permasalahan terkait tampilan yang kurang user friendly, dan juga banyaknya pengaturan atau tahapan-tahapan ketika akan melakukan suatu fungsi dari e-learning tersebut. Kemudian kurangnya sosialisasi dari pihak universitas terkait penggunaan e-learning bagi dosen dan juga mahasiswa. Terkait masalah-masalah tersebut, beberapa rekomendasi atau solusi yang dapat kami berikan adalah yang pertama, untuk mempermudah mahasiswa dan dosen dalam akses, yaitu perlu pembesaran atau penambahan storage domainnya, sehingga ketika akses massal, maka tidak terjadi server down. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, perlu adanya perbaikan tampilan sehingga lebih mudah dipahami dan juga pengaturan-pengaturan tidak terlalu panjang untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian terkait sosialisasi juga perlu dilakukan, bisa menggunakan Zoom, menggunakan media tertulis, dan juga bisa dengan menyematkan video tutorial di laman utama dari e-learning tersebut.